desain UI dan desain grafis. Muhammad Yunus sejak 2018 hingga saat ini sedang bekerja di onlinekan.com sebagai front developer yang sudah menghandle lebih dari 5 klien dan berhasil menghandle internal perusahaan dalam masalah pengembangan serta event yang berhubungan dengan perusahaan. Oke, baik. Sebelum pemaparan materi, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. 1. Peserta memakai background yang telah dikirimkan oleh panitia. Yang kedua, off mic ketika tidak bertanya. Yang ketiga, peserta wajib on cam saat event berlangsung. Yang keempat, menjaga kesopanan dengan tidak mengirimkan pesan pada kolom komentar jika tidak pada sesi Q&A. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Muhammad Yunus. Panitia dimohon untuk share screen materi dari Kak Yunus. Oke, untuk Kak Yunus, waktu dan tempat penyampaian materi dipersilahkan. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Nama saya tuh Muhammad Yunus. Tapi di sosial media, kayak di Instagram, di Facebook, itu dikenalnya sama Muhammad Yunus Omidia. Dan bisa di slide berikutnya ya. Dan suaraku kedengaran kan ya? Kedengaran, Kak. Boleh minta untuk saya saja yang share screen, soalnya nanti mau ke slide yang berikutnya gitu. Masih mau ke Chrome atau ke yang lain, bukan hanya di PPT aja. Boleh, Kak. Oke, kelihatan ini ya? Sudah, Kak. Oke. Sebelumnya yang belum tahu, saya tuh kerja di onlinekan.com, salah satu startup muda di Kota Probolinggo. Yang belum tahu, Kota Probolinggo itu ada di timurnya Surabaya. Dan onlinekan.com itu bergerak di bidang teknologi untuk mengembangkan UMKM di kota kami, serta untuk mendigitalisasi kota kami. Gitu. Dan untuk posisi saya di onlinekan itu sebagai front-end developer. Dan juga sebagai orang nomor 2 lah di onlinekan.com yang juga ikut berpartisipasi untuk mengembangkan perusahaan. Dan untuk sekarang saya mau sharing tentang front-end developer, yang mana juga nggak hanya itu, melainkan tentang web developer itu sendiri, sama hubungannya dengan back-end developer. Dan nanti juga saya bahas tentang full stack developer, tapi sekilas saja, soalnya ini temanya front-end aja. Ya. Dan untuk di sini pembicaraan saya nggak terlalu baku ya, mohon maaf ya sebelumnya, soalnya kurang enak aja gitu loh kalau pakai bahasa yang terlalu baku. Lanjut di materinya. Untuk pertama, untuk pertama, sebelum kita ke ranah front-end developer itu apa dan kerjanya ngapain aja, kita kenalan dulu sama web developer itu sendiri. Web developer itu sendiri adalah ya singkatnya ya, orang yang membuat website gitu. Kayak nggak ada lagi gitu ininya, arti lainnya. Definisinya itu orang yang membuat website. Tapi di dalam situ ada banyak banget posisi
dalam pengembangan website tersebut. Ada UI UX, ada front end, ada back end, ada full stack juga, dan masih banyak lagi SEO dan masih banyak lagi. Dan untuk kasus sama materi yang akan saya sampaikan itu cuma 3 topik saja, yaitu front end, back end, sama full stack developer. Nah, untuk front end mungkin kebanyakan dari kalian juga sudah tahu ya. Front end itu definisinya kerjanya itu di sisi depan website. Kayak tampilannya itu bagaimana, terus responsifnya itu gimana, sekiranya nyaman pada user, itu kerjanya front end. Beda sama back end. Back end itu kerjanya di bagian data, di bagian dalam. Nggak kelihatan, tapi membuat website itu memang benar-benar full jadi website. Gitu. Jadi front end itu tampilan depannya aja. Untuk back end itu untuk data-datanya. Kayak misal website, blog, itu yang membuat blognya dinamis. Bisa istilahnya kalau di back end itu COD. Mungkin kalau teman-teman tahu. Itu back end itu yang melakukan COD itu. Sedangkan front end itu yang mengatur tampilan-tampilan dalam website. Kayak cara share-nya ke user itu bagaimana. Sekiranya bagus, itu urusannya front end. Dan untuk full stack sendiri, ini yang lebih keren sih menurut saya. Full stack itu kerjanya kayak superhero menurut saya. Karena front end sama back end digabung gitu. Front end udah banyak banget tuh kerjanya. Dan untuk bahasa-bahasanya juga lumayan sama framework-frameworknya. Apalagi back end. Back end itu, benar ya. Saya ngeliat HP dulu. Nah, kembali lagi. Back end itu kerjanya, toolnya itu banyak banget. Kayak apa yang namanya, PHP lah, terus ada Node.js lah gitu. Dan full stack itu menghandle semuanya. Menghandle front end sama back end sekaligus. Jadi menurut saya itu superhero lah gitu di programmer. Nah, lanjut ke topik berikutnya, yaitu front end developer, dan ini yang akan kita kaji malam ini. Front end developer itu sendiri yang saya katakan tadi, itu yang berurusan dengan tampilan website. Kayak responsifnya itu bagaimana, lalu peletakan tombol, terus apalagi ada banyak banget yang kita kelihatan gitu di website sendiri. Itu kerjanya front end developer. Dan untuk bahasanya, maaf ya, saya nggak taruh di sini untuk bahasanya. Ntar lagi lebih dalam lagi nanti saya bahas tentang bahasa-bahasa yang digunakan untuk front end developer. Nah, untuk bahasa front end developer itu sendiri itu sangat-sangat simpel menurut saya. Karena kita hanya mengetahui 3 skill inti dari front end, itu sudah udah bisa bikin website bagus malah gitu. 3 itu apa? HTML, CSS, dan JavaScript. Itu saja. 3 skill itu saja yang harus dikuasai sama front end developer. Tapi di balik itu semua, itu juga bakal ada framework yang lain untuk memudahkan kita dalam menggunakan website tersebut. Kayak mungkin teman-teman pernah mendengar istilah Bootstrap, itu framework CSS. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam mengembangkan website. Gitu. Terus di framework JavaScript sendiri ada React.js, ada Vue.js, Angular, dan masih banyak lagi. Dan untuk toolsnya ya, sebenarnya front end developer nggak
terlalu rumit seperti back end. Back end itu terlalu banyak lah menurut saya. Enggak, walaupun cuma beberapa, tapi yang harus dipelajari itu lumayan rumit kalau back end. Itulah untungnya front end gitu. Walaupun punya 3 keahlian ini, sudah bisa kerja gitu, sudah bisa mengembangkan website, sudah bisa jadi freelance, sudah bisa mengembangkan sesuatu gitu. Tapi tetap harus butuh back-end developer untuk memaksimalkan website tersebut. Untuk back-end sendiri, itu bahasanya ya lumayan juga. Ada PHP yang mungkin istilahnya teman-teman dengar juga di tempat kuliah atau di sekolah gitu. Ada juga Node.js, ada juga Ruby, dan masih banyak lagi. Walaupun PHP mungkin kayak sepele ya, tapi apa ya namanya? Di dalam itu tuh masih banyak yang harus dipelajari. Kalau back-end ada banyak banget. Permainannya itu di logika. Sedangkan front-end developer itu permainannya itu di visual. Jadi itu perbedaannya. Dan untuk selanjutnya, apa sih yang harus saya pelajari untuk menjadi front-end developer? Nah, seperti yang saya bilang barusan itu cukup ada 3 sih sebenarnya. Tapi untuk jadi modern front-end developer seperti yang ada di judul, itu masih lumayan banyak jalannya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang benar-benar pengen dan benar-benar niat gitu, itu pasti bisa. Dan untuk slide ini, aku bakal ke website lain yaitu Roadmap SH. Bisa di sini, bentar ya. Nah, ini adalah website untuk jalur belajar teman-teman dan juga saya sih. Nah, namanya itu Roadmap SH. Kalau di sini udah banyak banget tuh langkah-langkahnya. Apa teman-teman mau jadi front end, back end, DevOps, apa mau React gitu, React adalah gitu bahasanya front end, Angular dan masih banyak lagi. Dan karena kita temanya hari ini adalah front end, kita klik yang front end. Nah, ini bentar, ini ganggu banget. Sorry. Mau lagi nih. Nah, udah ganggu. Nah, untuk front end sendiri lumayan lah ini, lumayan banyak untuk apa aja yang harus dipelajari. Tapi dengan catatan teman-teman tuh nggak harus mempelajari semua yang ada di sini. Nggak harus. Saya juga nggak terlalu mengerti semua yang ada di sini kayak GitLab. Saya ngertinya GitHub, walaupun sama aja gitu di sini. Ada package manager, nggak harus gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mau ke yang expert banget, kayak mau mengembangkan aplikasi semacam Facebook gitu, itu ini perlu gitu. Tapi siapa sih yang mau ngalahin Facebook? Nah ini udah banyak banget hal-hal yang harus kita kuasai, walaupun nggak harus sih. Nah, kembali ke atas, ini diawali dengan internet. Tapi sebelum itu, teman-teman, kita harus menguasai bahasa Inggris dulu sih. Karena apa ya? Developer kalau nggak ngerti bahasa Inggris kayak bukan aneh ya, kayak kurang aja gitu. Karena semua dokumentasi itu bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Mungkin ada, tapi sedikit banget gitu. Dan juga forum-forum dan apalagi Stack Overflow kalau misalkan kalian tahu. Itu pun pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu yang paling utama yang harus programmer kuasai. Dan untuk kasus yang roadmap ini, yang pertama yang harus dikuasai teman-teman itu adalah internet.
Apa sih internet itu? Terus gimana sih kerjanya internet itu? Apa itu HTTP? Ini perlu. Soalnya apa? Website itu kan berjalan di internet. Nah, kita nggak boleh dong nggak mengetahui soal internet ini. Ya jadi aneh dong kalau programmer web developer itu nggak mengetahui internet. Kayak DNS itu apa, terus domain itu kayak apa. Domain ini ya kayak ini roadmap SH itu namanya domain, terus hosting itu apa gitu. Itu harus teman-teman kuasai dulu. Nah, lanjut berikutnya, seperti yang saya katakan, ini yang paling utama sih. Kayak di sekolah, terus di apa yang namanya, di kuliah, itu tuh pasti diajarin ini kalau jurusan teman-teman IT. Dan kalau sekolah itu kalau nggak salah software engineering, RPL, kayak seperangkat lunak. Itu harus menguasai ini dulu. Dan guru atau dosen di sekolah dan kuliah pasti ngajarin ini dulu. Karena ini adalah ilmunya web developer. Nggak tahu ini, nggak mungkin jadi web developer. Gitu. Dan yang harus dipelajari di sini ada 3, yaitu HTML, CSS, sama JavaScript seperti yang saya katakan tadi. Dan sebenarnya ya, HTML itu ada banyak sintaks. Kalau nggak tahu sintaks itu kayak body, terus H1, H2 gitu. Kalau teman-teman nggak tahu. Yang pertama, kata roadmap ini, kita harus menguasai basicnya dulu. Kuasain basicnya, apapun itu kayak JavaScript, CSS, kalau misalkan mau belajar PHP juga ya, untuk backend, itu harus menguasai basicnya dulu. Kayak ada sih kasus cerita sedikit dulu, saya juga kayak sudah tuh menguasai HTML, CSS, sama JavaScript itu udah pro lah gitu ininya, namanya bahasa kerennya. Terus mau belajar Vue.js, React.js, gitu. Ada lagi di bawah tuh ada mana ya? Benar. Nah ini ada React.js, ada Angular, ada Vue.js gitu. Saya tuh mau pelajari ini, gitu. Tapi masih belum bisa banget sama JavaScript. Itu salah. Jangan mentang-mentang React itu bahasa populer saat ini, karena siapa sih yang nggak tahu React gitu kalau front-end developer. Kalau udah menguasai kayak ngikutin sosial medianya programmer, terus apa gitu, pasti ngomongnya React gitu, Vue.js gitu. Siapa sih yang nggak tertarik kalau misalkan sudah banyak yang pakai gitu. Tapi kesalahannya kita itu nggak belajar basicnya dulu. Semuanya tuh harus awali dengan basicnya. Walaupun CSS, mungkin ya teman-teman sudah tahu tuh mengenai Bootstrap, nggak ada sih, ada di sini. Ingin belajar Bootstrap gitu loh. Bootstrap itu kalau teman-teman ada yang nggak tahu itu frameworknya CSS. Jadi, oh ya, aku lupa jelasin tadi. Jadi HTML itu ya bahasa singkatnya itu kayak kerangka. Jadi ibaratkan manusia, HTML itu kayak tulang-tulang ini. Nggak ada apa-apanya, tulang. Pikiran pun nggak ada. Tulangnya itu memang HTML. Kalau CSS itu ya kayak kulit kita, mata kita, make up gitu. CSS itu fungsinya untuk mempercantik halaman website. Sebenarnya kalau misalkan mau bangun website yang bagus itu cukup dengan 2 ini saja. HTML sama CSS itu udah bisa jadi website kok. HTML ini juga sudah bisa jadi website, tapi websitenya nggak bagus gitu, nggak ada kayak gini lah gitu, ada background kuningnya, terus ada buttonnya kayak gini. Itu tugasnya CSS. HTML sama CSS itu bukan website sih menurutku, melainkan kayak ya nyoba-nyoba aja gitu. Nah, CSS itu mempercantik halaman. Kalau JavaScript
Nah, kita udah punya tuh kerangka tulang kita, sudah punya CSS atau apa yang namanya saya istilahkan tadi, kayak kulit kita, tangan kita, terus kuku, muka, mata, itu sudah punya semua. Nah, percuma kalau misalkan sudah punya itu semua, tapi nggak ada behaviornya, nggak ada aksi-aksinya gitu, nggak bisa jalan, nggak bisa kedip, nggak bisa ngomong. Nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya JavaScript gitu, untuk menjadikan website interaktif gitu loh. Kayak inilah, button ini diklik bakal muncul pop up, biasanya ada pop up gitu. Nggak ada di sini, biar ada contohnya. Nggak ada ini. Oh, bukan. Muncul lagi. Sorry ya. Aku bilang yang ini. Coba aku soalnya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu CSS itu ya, CSS itu ini. CSS itu ini. Jadi kayak navbar, ini navigasi bar ini, itu ada CSS-nya. Ada yang mempercantik website itu, gitu loh. Ini CSS-nya. Background, cakra, colors, gray. Gitu. Kita ganti background-nya ini bisa jadi red gitu, itu kayak itu. Itu bisa. Itu namanya CSS, itu fungsinya CSS. Gitu. Kalau nggak ada CSS, itu hambar gitu. Website-nya hambar. Oh, nggak penting ini. Kembali lagi ke sini, dan fungsinya JavaScript itu untuk sekiranya website itu interaktif. Bahasa mudahnya seperti itu. Jadi aku nggak gunain bahasa baku karena terlalu rumit lah. Kalau bahasa bakunya JavaScript itu apa, CSS itu apa, terlalu rumit. Dan aku aja nggak terlalu ngerti, apalagi teman-teman gitu, yang masih mungkin newbie atau mungkin ada yang pro sih di sini, nggak tahu juga. Nah, itu bahasa singkat apa? Definisi singkat dari HTML, CSS sama JavaScript. Gitu. Kembali lagi ke awal, kita tuh harus menguasai yang basic-basic dulu. Kayak HTML, CSS, sama JavaScript, kita harus menguasai yang basic-basic dulu. Kembali ke kasusku yang tadi ya, bukan kasusku sih. Adalah mungkin siapa gitu. Orang yang mau belajar CSS, tapi dimulai dengan Bootstrap. Ada seperti itu, dan maaf ya, itu sekolahku kayak gitu. By the way, aku sekolah di SMK 1, namanya di Kota Probolinggo itu sendiri. Dan jurusanku ya kebetulan banget jurusan RPL, emang menguasai pemrograman udah dari SMK. Dan aku tuh dulu diajarin Bootstrap tanpa diajarin CSS. Itu anehnya gitu. Nah, saya ya ikut aja gitu kan, karena belum tahu aja dulu. Nah, sekarang karena sudah ngerti, aku sharing ke teman-teman gitu. Harusnya belajar CSS dulu daripada Bootstrap dulu. Iya, Bootstrap itu memang bagus gitu. Dan mau mempelajari Bootstrap itu mudah banget gitu. Kayak bikin button cuma nulis kelas BTN apa gitu, udah jadi button yang bagus gitu. Tapi di balik itu kita tuh harus tahu kelas BTN itu ada apa aja, ada komponen apa aja, kayak gitu. Kita harus tahu basicnya dulu daripada apa ya, frameworknya gitu. Nah, aku seperti itu dulu. Jadi belajarnya bootstrap dulu. Nah, setelah kerja, bukan setelah kerja sih, dulu sempat ikut lomba, itu nggak boleh menggunakan framework. Bingung di situ. Nah, itulah perlunya belajar basic dulu. Nah, apa aja yang dipelajari? Kayak HTML, di sini udah ada learn the basic. Kita harus belajar basicnya dulu. Terus writing semantic HTML. Itu ya HTML sederhana kayak HTML penutup sama apa, pembuka sama penutupnya, terus body kayak gitu-gitu, ada satu misalkan teman-teman tahu. Ada form dan validasi. Form itu kayak inputan, nggak ada ya di sini.
nggak ada. Kayak Google lah gitu kan, ada input kita ngetik apa, itu namanya form. Nah, itu yang buat HTML dan dipercantik sama CSS gitu. Terus belajar convention and best practice. Nah, kalau misalkan udah tahu semua ini, udah tahu 3 ini, nah, praktik gitu. Buat apa? Kalau misalkan masih awal-awal banget ya, buat aja dulu gitu. Walaupun tampilannya nggak terlalu bagus, tapi tahu sintak ini buat apa sih? Kayak input, ada input teks, ada input number, itu buat apa sih gitu. Jadi kuasain aja dulu basicnya. Lalu ke CSS, ini ada accessibility sama SEO basic. Ini nggak harus dipelajari. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen websitenya itu lebih powerful, SEO ini dipelajari juga. Gitu. Accessibility juga dipelajari. Nah, SEO ini buat apa? Teman-teman bisa searching sendiri sih di Google, ada banyak banget pengertian SEO. Tapi pengertian singkatnya, SEO itu tools yang sekiranya bikin website kita itu ada di ranking atas Google. Itu SEO. Gitu. Dan setelah kita pro tuh di HTML, kita belajarnya CSS gitu. Nah, basicnya dulu, jangan kayak aku pas sekolah dulu. Jadi belajarnya langsung ke framework tanpa belajar basicnya. Itu salah, teman-teman. Nah, apa aja tuh basicnya? Kayak nambahin background kayak tadi yang di sini yang aku tambahin background merah, itu basicnya gitu, background merah gitu. Terus nambahin text color kayak gini dijadiin warna biru atau warna apa, itu basic dari CSS itu sendiri. Terus making layout. Nah, ini yang keren, walaupun tanpa Bootstrap kita tuh bisa membuat website kita itu jadi dua kolom. Ini namanya layouting. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman tahu kelasnya Bootstrap itu ada row, ada cool MD, cool 9. Itu namanya layout di CSS. Buatnya sama layout ini. Terus apalagi responsive design dan media media queries. Ini harus belajar ini juga. Ini perlu. 3 ini yang harus kita kuasain sebelum kita mengembangkan website kita sendiri. Itu 3 ini yang harus kita pelajarin. Learn the basicnya HTML, basicnya CSS, kayak pengembangan colornya, lalu yang lain gitu. Terus making layout sama responsive design dan media queries. Ini yang perlu. Responsive design ini apa? Responsive design ini gimana sekiranya website kita itu responsif. Responsif sendiri adalah bisa diakses dimanapun. Di HP bisa, di tablet bisa, di layar yang besar juga bisa. Itu namanya responsive design. Kita harus belajar ini dulu. Dan teman-teman bisa cari di Waitress School biasanya kalau programmer gitu. Aku juga sering juga kayak ngopi kode itu di Waitress School atau yang lain gitu. Dan juga buat teman-teman kalau jadi mungkin ada salah pengertiannya, programmer itu nggak harus hafal kode-kodenya, nggak harus. Saya pun walaupun udah 4 tahun ngoding ya, tetap bukan nggak hafal ya, tapi tahu fungsinya gitu. Jangan dia hafal kode itu, jangan dia hafal kayak input tipe apa, terus H1 misalkan kalau HTML, itu jangan dia hafal. Gak apa-apa sih kalian menghafal, tapi ya buat apa gitu. Kita tuh harus ngerti ini buat apa gitu, bukan menghafal kodenya. Kayak A1 itu buat apa, HTML itu buat apa, kita harus paham gitu. Harus paham, bukan harus ingat, bukan harus hafal gitu. Nah, saya pun juga kayak kalau misalkan ada project, ada yang saya nggak ingat gitu, ya udah searching aja di Google gitu, atau tanya gitu ke teman-teman di forum,
nggak harus menghafal coding. Lanjut ya. Sekarang kita ke JavaScript. Nah, seperti yang saya bilang tadi, JavaScript itu untuk sekiranya website itu interaktif. Gitu. Apa aja yang harus dipelajari? Yaitu sintaks dan basic contract-nya, terus DOM, Fast API. Ini banyak banget ini. Teman-teman bisa pelajari juga di rumah atau nyari di Google lah gitu. Ini ada banyak banget. Kalau di sini mungkin jadi materi kuliah nanti kalau pelajari semuanya. Dan sebenarnya ya untuk bawah ini perlu, tapi apa yang namanya opsional gitu. Walaupun di sini ada centang birunya harus gitu. Di sini kan ada tulisan personal recommendation gitu atau opinion. Itu harus dipelajari, tapi nggak terlalu lah gitu. Nah, tapi saya jelasin juga versi control system ini kita harus bukan harus sih, katanya di sini tuh harus dipelajari. Untuk apa? Untuk kayak GitHub ya. Gampangnya GitHub itu kayak penyimpanan online lah. Kalau aku di sosial media sering banget share coding gitu. Dan aku taruh di GitHub gitu, biar teman-teman yang lain bisa akses. Dan masih banyak lagi sih kegunaan GitHub ini. Gitu. Kayak GitHub itu hosting lah. Kalau teman-teman nggak tahu hosting itu kayak penyimpanan di dalam internet gitu. Jadi aman gitu loh. Kalau kayak gini, version control system ini dipelajari juga. Terus di sini ada web security knowledge, gitu. Harus tahu ini. Tapi saran saya sih nggak harus dipelajarin semua sih gitu loh. Kayak di sini ada NPM, YAR, ini nggak harus dikuasain semua. Gitu. Kita cukup NPM aja, itu juga nggak masalah. NPM itu apa? NPM itu kayak apa yang namanya? Kayak penyimpanannya coding. Jadi di dalam NPM itu ada banyak banget tools. Kita tinggal manggil-manggil aja nanti. Di YouTube banyak tutorial NPM ini. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri di rumah. Nah, terus apalagi yang harus dipelajari gitu. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi ya setelah belajar ini dulu saat belajar dulu, saya nggak belajar ini dulu walaupun di sini katanya harus belajar ini dulu, tapi menurutku tuh enggak gitu. Kalau pandanganku itu aku harus ngerti dalamannya dulu nih gitu, ngerti bikin programnya dulu daripada kayak penyimpanan di GitHub gitu. Kalau teman-teman ngikutin ini juga nggak masalah gitu. Nah, terus kalau aku tuh habis belajar ini langsung sini, langsung ke CSS arsitektur sama CSS preprocessor gitu. Di sini ada CSS arsitektur, ada BM, CSS, ini object oriented CSS gitu. Gak harus sih, gak harus teman-teman kuasain. Nah, di sini yang aku rekomendasiin itu belajar CSS preprocessor yang sini. Setelah sini lanjut ke sini, walaupun ini perlu, tapi aku nggak merekomendasikan gitu. Langsung aja ke CSS preprocessor. Nah, di sini ada SAS, ada post CSS. SAS itu apa? SAS itu modern CSS. Jadi teman-teman itu setelah kuasain CSS dan beralih ke SAS ini, sebelum ke Bootstrap ya. Setelah pelajarin CSS tadi, lalu ke SAS, itu impact-nya itu kerasa banget gitu loh. Jadi SAS ini mudahin banget kita buat ngoding CSS. Contohnya nggak ada sih di sini. Pokoknya ada lah SAS ini kayak di CSS itu sebenarnya nggak bisa bikin variabel gitu. Variabel itu tempat menampung data kalau ini bahasa bakunya. Nah, SAS ini bisa gitu. CSS sendiri itu nggak bisa nyimpan variabel. Nah, SAS ini bisa gitu. Jadi kalau belajar SAS ini keren banget lah ininya. Apa namanya?
jadi seorang web developer gitu. Karena Bootstrap sendiri itu pakai SAS, metodenya itu pakai SAS. Jadi sebelum belajar Bootstrap itu kita kuasain SAS itu udah jadi makin kece aja gitu gunain Bootstrap gitu. Nah setelah itu katanya di sini build tools, jadi buat apa namanya, buat tools gitu. Ini nggak perlu sih sebenarnya kalau kataku. Tapi kalau teman-teman mau pelajari ya silakan, lebih baik gitu. Belajar Webpack, ada npm script, terus di sini ada link transformator, Prettier, ESLint. Nah yang mau tahu ini cuman apa namanya extensionnya VS Code gitu. Kalau VS Code itu kode editornya yang aku pakai buat ngoding. Nah setelah itu lanjut di sini pick framework, harus belajar framework. Kita gak harus mempelajari semua ini kok. Kita itu mempelajari ini saja, itu sudah cukup. Gak harus Angular juga, gak usah Vue.js juga, itu nggak masalah. Nah, kalau aku sendiri, kalau aku pribadi itu lebih ke React, lebih belajar React daripada Vue.js sama Angular. Tapi banyak juga sih yang merekomendasikan Vue.js gitu. Nah, React.js sendiri itu udah powerful sama komunitasnya itu banyak. Kenapa aku milih ini? Komunitasnya itu banyak, makanya kalau misalkan ada apa gitu bisa sharing-sharing atau tanya-tanya di komunitas tersebut gitu. Jadi aku pilih ini. Tapi teman-teman itu terserah pilih Vue.js yang lebih apa ya? Kalau ke pemula itu Vue.js lebih enak gitu. Karena sintaksnya nggak beda jauh sama JavaScript biasa, nggak beda jauh. Tapi kalau yang React.js ini tingkatnya udah kayak tinggi lah gitu daripada Vue.js ini gitu. Nggak harus semuanya, kalau semuanya juga nggak masalah sih gitu. Tapi enaknya deh ngambil satu gitu. Nah setelah itu, sampai di sini pun teman-teman sudah bisa jadi expert dalam front end, sudah bisa mengembangkan website gitu. Cukup sampai di sini aja gitu. Nah, tapi di sini masih ada banyak banget tuh yang harus kita pelajari. Walaupun sampai di sini udah cukup gitu. Tapi aku jelasin sampai bawah. Dan setelah ngambil framework katanya di sini kita belajar modern CSS gitu, kayak style component itu bagaimana, CSS modul. Sebenarnya kita belajar di sini di SAS ini sudah cukup, gak usah belajar yang ini, yang modern CSS, karena SAS itu pun modern CSS gitu. Setelah itu kita ke web component katanya. Nah, bikin HTML template, custom element, terus shadow DOM, maksudnya custom element itu ya remake website lah gitu loh, bikin website dari awal, terus mengcustom elemen-elemennya sendiri itu bagaimana gitu. Setelah kita belajar yang setelah mengetahui semua yang di sini, kita CSS framework ke CSS framework gitu. Walaupun kata aku pribadi ya ini kebalik gitu. Tapi mungkin ada perspektif lain gitu teman-teman. Oh ini benar gitu. Itu mungkin dari teman-teman. Tapi kalau aku pribadi itu kayaknya ini kebalik gitu. Karena aku pribadi itu belajarnya dari sini, lalu ke sini, lalu langsung ke CSS framework. Terus setelah CSS framework pakai frameworknya JavaScript. Ini frameworknya JavaScript. Kalau teman-teman masih belum tahu. Nah, di sini ada banyak banget tuh pilihannya untuk CSS framework. Seperti yang kata-kata tadi, aku lebih ke Bootstrap gitu. Walaupun teman-teman juga ada banyak banget tuh yang merekomendasikan Tailwind gitu, Tailwind CSS. Mungkin teman-teman pernah dengar Tailwind ini. Tapi kalau misalkan pengen mudah gitu, langsung ke Bootstrap gitu. Jadi kalau udah belajar Bootstrap ini, kalau udah menggunakan Bootstrap ini, tampilan website kita udah bagus. Dan enaknya Bootstrap itu kayak namanya juga framework ya, mudahin banget gitu buat kita mengembangkan website. Udah kayak bikin tombol nih warna biru, tinggal BTN, primary, bikin tombol warna
hijau nih, ya tinggal bedain sukses dan yang lainnya gitu. Kalau Tailwind ini mas kayak ini apa namanya, lebih ke inline CSS gitu. Kalau pengen bikin button backgroundnya merah, nah kelasnya itu ada lagi, bukan kayak Bootstrap ini. Nah, gitu. Aku nggak mendalami Tailwind ini sih, tapi lebih ke Bootstrap gitu. Dan serunya akhir-akhir ini nggak terlalu banyak bikin aplikasi sama Bootstrap sih, melainkan full langsung gitu loh, CSS sendiri gitu, nggak pakai framework apapun. Enaknya apa? Enaknya pakai bikin sendiri itu lebih cepat website kita. Jadi kayak Bootstrap ini kan banyak banget tuh kodenya. Jadi bikin website tambah ya hitungannya lambat lah, walaupun cuma sekian detik gitu. Nah, setelah itu udah cukup sih sebenarnya, ya usah belajar yang di bawah ini udah tingkat atas banget gitu. Kayak Jest, terus React Testing Library, dan ini banyak banget yang bahas di YouTube sebenarnya. Nah, sampai di sini udah cukup, teman-teman udah nguasain React.js, Angular, Vue, gak harus semuanya React.js aja dengan masalah. Terus teman-teman udah nguasain Tailwind CSS, itu udah jadi expert front end developer sebenarnya. Nah, walaupun di sini ada banyak banget tuh, ada server side rendering, ini aku gak bakal bahas sampai bawah ini sih. Ini ada mobile application, kita yang direkomendasikan sama website ini adalah React Native gitu. Terus ada static site generator, ada Next.js, Gatsby, ini udah tingkat tinggi gitu. Dan aku juga nggak terlalu paham semuanya, karena di sini sampai sini pun udah cukup gitu. Bikin aplikasi apa, terus mau bikin YouTube pun juga bisa, tapi tampilannya aja sih, bukan YouTube-nya langsung. Nah, itu udah bisa sebenarnya. Jadi udah cukup sampai ini, udah jadi front end keren lah gitu, bisa bikin website yang keren. Kalau dilihat dari sini itu banyak banget sampai ke desktop application. Udah bukan ke ranah web lagi gitu, tapi ke desktop application sama mobile application. Tapi teman-teman nggak perlu lah belajar ini semua, cukup sampai yang ini gitu. Dan kembali ke sini ya. Nah, kalau saya sudah bisa semua itu, ngapain? Misal teman-teman udah ngerti semua tuh dari atas HTML, terus apalagi tadi CSS, JavaScript, sama React lah, sama Bootstrap, sama SCSS atau SAS, itu harus ngapain lagi kalau udah ngerti. Nah, sebenarnya setiap orang tuh beda-beda. Aku udah ngerti semuanya ini gitu. Aku mau buat portofolio sendiri, mau buat proyek pribadiku sendiri, terus nanti tak share ke kerjaan calon kerjaanku gitu, calon perusahaan gitu. Itu bisa. Tapi kalau aku ya, itu tuh lebih ke sharing gitu. Kalau aku udah ngerti semuanya yang aku bahas tadi, itu aku sharing ke teman-temanku. Kayak dulu pas sekolah itu, dari kelas 2 SMK sudah ngerti sampai Bootstrap, sampai Bootstrap udah paham banget gitu. Nah, aku share ke teman-temanku yang masih belum paham. Nah, enaknya apa share ini? Sebenarnya share ini bermanfaat banget ya buat diri kita sendiri. Satu, itu kita menguji ilmu kita tuh udah sampai mana sih? Apa ada yang lewat? Atau apa yang namanya? Harus ada yang aku kuasai lagi. Itu enaknya sharing itu. Kita tahu batas ilmu kita di mana dan yang harus dikembangkan itu apa aja gitu. Jadi aku share ke teman-temanku. Jadi by the way dulu aku itu pas sekolah ya sharing ini ya, masih belum kenal yang namanya ini. Ini.
Jadi dulu pas sekolah itu tahun 2017 ya yang aku apa namanya ya, full coding lah gitu loh. Itu masih belum kenal sama front end, back end, sama full stack. Karena di sekolah tuh nggak diajarin ini. Namanya web developer itu semuanya gitu. Diajarinnya ya full stack, diajarinnya ini. Kita harus menguasai HTML, CSS, sama JavaScript, terus back end-nya juga. Dulu aku belajarnya PHP di sekolah sama Laravel gitu. Jadi sedikit ngerti lah buat Laravelnya itu gimana, terus PHP itu gimana, itu ngerti gitu. Karena di sekolah tuh diajarinnya ini, nggak diajarin kamu tim back end, kamu harus front end, itu nggak diajarin itu. Jadi karena udah ngerti ilmu-ilmunya, aku share ke teman-temanku sendiri. Gitu. Sama sekarang rutin share skill atau apa yang aku tahu itu di sosial media. Kalau teman-teman tahu ya ada juga di local programmer di tag juga. Nah itu aku share coding-coding ya gratis lah gitu. Ada animasi, terus pengertian tadi yang aku bilang ada sedikit menyinggol SEO, itu aku juga bahas itu. Nah enaknya kalau nge-share itu, aku tuh tahu coding yang dulunya aku belajar itu yang miss itu di mana. Nah, itu aku ngerti kayak apa namanya? Yang rasanya itu back end sih teman-teman. Kalau misalkan minta diajarin lah, minta sharing lah gitu. Yang rasanya tuh di back end karena back end itu udah berteman baik sama bug apa namanya? Bahasa enaknya itu berteman baik sama bug. Jadi kalau kita ngoding back end itu nggak luput sama bug gitu. Jadi ngerti, oh ini kalau misalkan ada bug ini solusinya ini gitu. Jadi paham kalau kita sharing-sharing ke teman-teman sama menguasain ilmu kita sendiri. Jadi kalau misalkan udah share HTML itu apa, terus CSS itu apa, terus langsung apa namanya semuanya kayak SAS tadi yang bahas, React, kita tuh jadi ilmunya tuh di luar kepala gitu. Oh dia itu ini, oh CSS tuh gini gini gini. Kalau misalkan mau tambah background ini harus gini, itu enaknya sharing gitu. Terus apa lagi setelah sharing gitu? Ya buat portfolio sih untuk kerjaan gitu. Nah seperti itu. Dan mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, cukup di sini sharingnya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa di mana ya? Di komentar ya. Ya, bisa di kolom komentar atau bisa raise hand langsung. Itu sosial media sama GitHubku ya, ini ya. Bisa dikunjungi di situ, aku share coding-coding kalau misalkan mau apa yang namanya. Aku juga sharing kayak template gitu. Jadi bisa di-download juga gratis kok. Nggak aku pungut biaya juga. Di sosial media juga ada sharing-sharing button animasi lah atau apa-apa gitu. Di kepoin juga. Kalau misalkan ada pertanyaan ya silakan. Oke, untuk Fajar Aji, silakan pertanyaannya bisa langsung. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Mas Yunus dan panitia. Perkenalkan saya Fajar, mau izin bertanya gitu Kak. Kan ini saya juga sedang belajar untuk front end developer kayak gitu, tapi emang benar-benar mandiri gitu Kak, karena emang di kuliah tidak diajari gitu. Jadi belajarnya dari video, terus dari beberapa bootcamp gratis kayak gitu. Dan untuk awal-awal emang HTML, terus CSS, dan JavaScript, tapi ketika mau apply kerjaan, itu persyaratannya emang banyak banget gitu. Nggak cuma 3 itu, bahkan udah sampai framework, udah sampai API juga, bahkan ada sampai PHP, Laravel juga kadang-kadang dimasukkan gitu di Locker gitu Kak. Nah, menurut Kak Yunus gimana untuk orang-orang yang emang belajar secara otodidak kayak gitu, untuk bisa berkarir di front end developernya kayak gitu, dan
untuk yang masalah portofolio kan tadi baru disinggung sedikit gitu ya Mas. Nah itu untuk portofolio selain di GitHub itu di mana lagi? Itu apakah perlu menulis juga atau sering-sering share di Instagram atau gimana gitu Kak? Itu sih Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus banget dan apa ya, familiar lah gitu sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ada banyak banget yang nanyain, Kak bingung ini kalau mau apply kerjaan itu harus ngapain gitu. Portofolionya aku tuh harus ada apa aja. Terus ya hal-hal yang harus dikuasain itu apa aja. Sebenarnya kan setiap perusahaan kan beda-beda tuh. Apa yang harus dikuasain itu kan beda-beda. Ada yang tahu itu di Malang ada Maju gitu. Soalnya dekat-dekat Malang sih. Ada Maju. Itu persyaratannya harus menguasai React.js untuk front-end. Ya, dipelajari juga gitu. Walaupun kataku tadi ya, HTML, CSS, sama JavaScript itu udah oke. Tapi kalau misalkan hitungannya udah kerja, bukan apa namanya, freelance lah ininya, bahasanya. Itu udah kita harus ngikutin perusahaan tersebut. Nah, apa sih yang harus saya apa namanya kuasain di perusahaan? Kalau misalkan aku pengen kerja di perusahaan itu, kayak misalkan ininya React Native, terus harus pakai framework ini, ya pelajarin gitu. Kalau misalkan pengen di situ, dan portofolionya harus ada apa aja. Misal tuh kita target perusahaan A. Nah perusahaan A ini tipenya perusahaan kayak gini, terus apa namanya, perusahaan yang mengembangkan ini gitu. Jadi kita portofolio kita sedikit menyinggung itu loh, gitu. Sedikit menyinggung apa yang dikerjain sama perusahaan tersebut gitu. Dan juga kerjanya kan juga beda-beda setiap perusahaan. Ada yang aku tahu juga perusahaan yang memang nyari front end untuk slicing aja. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu slicing itu kayak apa namanya, dari desain Figma, desain website, XD atau semacamnya, itu dijadiin website. Itu cuma itu kerjaannya, dan itu harus menguasai yang kayak gitu, yang mengarah ke situ. Dan untuk ngeletakin portofolio ya, untuk apa namanya, naruh portofolio seperti Masnya bilang tadi, itu nggak harus di GitHub sih sebenarnya. Walaupun GitHub itu memang kayak apa ya namanya, kayak sosial medianya programmer lah gitu. Jadi enak gitu, gampang dicari. Oh anak ini, orang ini udah expert banget tuh di GitHub, dan kebetulan di perusahaan tersebut cara kerjasamanya sama backend sama yang lain itu di GitHub. Nah jadi langsung diangkat, maksudnya bukan langsung diangkat ya, dilirik lah gitu. Jadi ya portofolionya itu bukan dibanyakin, sebenarnya kekeliruannya teman-teman itu juga termasuk aku sih dulu. Itu lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Jadi aku banyakin tuh ini portofolioku. Walaupun ya agak bagus-bagus amat gitu. Aku banyakin portofolionya. Tapi alhasil ya kok gini sih gitu. Apa sih gunanya ini gitu. Nah, jadi mikir kayak gitu tuh. Nah, alhasil punya pemikiran, dan juga teman-teman yang lain, teman-temanku itu sharing, oh ini Nus buat ini apa namanya, project yang sekiranya berguna sama orang-orang. Jadi selain codingmu yang dilihat, pemikiranmu juga dilihat sama perusahaan yang mungkin akan kamu lamar, perusahaan tersebut gitu. Kalau misalkan kasusnya front end aja nih ya bikin website yang apa namanya, yang memang dibutuhkan sama orang-orang gitu. Bikin tampilannya, bikin ininya. Nah, jadi kan selain skill coding, kita skill mikirnya kita itu juga diasah gitu. Jadi lebih dilirik sama perusahaan gitu. Jadi lebih mementingkan kualitas portofolio daripada
jumlahnya. Nggak penting tuh jumlahnya, walaupun teman-teman bikin satu project, tapi project tersebut udah apa ya, bukan cuma keren sih, melainkan berguna banget sama orang, itu udah termasuk portofolio yang bagus gitu loh. Dan lagi setiap perusahaan juga beda-beda cara ngodingnya. Jadi itu juga dipelajarin gitu, kayak apa namanya, lihat codingnya orang itu gimana, coding standar itu gimana gitu. Jadi kalau misalkan mau daftar kerjaan itu ngikutin sama perusahaan yang pengen dilamar tuh, kayak yang banyak tuh ya kuasain React kalau front end. Itu sekarang yang dilirik itu React. Kayak di Malang aku lihat lowongan kerjaan React gitu. Dan lagi ya, di Jogja juga ada React. Banyak banget React gitu. Nah, kita harus nguasain React gitu. Gak harus gak harus ikut tren, tapi ikut kayak kurikulumnya perusahaan lah gitu. Nah, kita harus ikut itu. Begitu. Dan juga seperti yang barusan ngomong, harus kuasain PHP lah gitu. Sedikit bingung ya, kalau front end mau PHP gitu. Tapi itu ada juga. Kemarin aku juga lihat lowongan kerjaan tulisannya front end, tapi di bawahnya PHP yang harus dikuasai. Nah itu udah kayak, menurutku udah gak bener gitu. Ngapain front end developer ke PHP gitu. Tapi mungkin ada betulnya, kayak sekiranya front end sama back end itu terhubungnya tuh nyaman, itu gimana. Jadi mungkin kayak gitu goal dari lowongan pekerjaan itu. Jadi tahu, oh ini harusnya kayak gini biar front end itu nyaman. Nah mungkin kayak gitu. Mau kuasain dikit aja gitu kalau misalkan ada PHP. Kan kita daftarnya mau front end. Jadi itu 3 itu yang dikuasain, bikin portofolio yang kualitasnya bagus, sama ngikutin standarnya perusahaan. Kalau sekarang kebanyakan React, walaupun ada yang Vue tapi masih banyak React gitu. Semoga menjawab Mas. Oke Mas, terima kasih Mas atas jawabannya dan membantu banget sih, karena memang untuk portofolio ini kan lagi diperbanyak di internship kayak gitu, dan memang ternyata untuk peserta lain bisa langsung bertanya melalui komentar. Gimana Kak? Enggak, barusan Mas Fajar ngomong tapi ada yang open mic juga, jadi nggak kedengeran. Oh. Oke, ada yang nanya lagi nggak? Ada yang nanya lagi nggak teman-teman para peserta nih? Bisa langsung raise hand, bisa langsung ngobrol langsung nih sama narasumber kita. Oke, Kak Wiratama bisa langsung bertanya. Tes sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar, Pak? Alhamdulillah. Kedengaran kurang kencang tapi Kak. Tes sudah kedengeran. Udah. Silakan langsung. Izin bertanya, Kak. Bagaimana tips untuk dapat pekerjaan bagi para fresh graduate yang mana lowongannya itu mengharuskan adanya pengalaman minimal 1 tahun ataupun 2 tahun seperti itu, Pak. Dan kemudian yang kedua, saya ingin bertanya lagi, kira-kira mana yang lebih dilirik oleh perusahaan antara project front end yang banyak tapi biasa saja, ataupun yang sedikit tapi kualitasnya mungkin unggul seperti itu, Kak. Terima kasih. Gimana barusan yang terakhir? Untuk yang terakhir tadi, lebih dilirik mana antara project front end
gini. Untuk yang terakhir tadi, ya, yang mana yang lebih dilirik oleh perusahaan apabila kita mau melamar pekerjaan sebagai front-end developer, apakah jika kita menyiapkan sebuah proyek tentunya, apakah proyek itu proyek-proyek biasa saja, kemudian jumlahnya banyak, ataukah sedikit saja tapi lebih baik seperti itu, Pak? Kira-kira bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Bagus-bagus ya pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan yang pertama ya, untuk fresh graduate itu gimana? Ada kasus ini ya, Masnya, ada kasus dia fresh graduate tapi lowongan pekerjaannya harus apa ya namanya, berpengalaman selama 2 tahun ya, atau lebih atau kurang gitu ya. Nah, kembali lagi sih, sebenarnya yang dilirik perusahaan kenapa kok, ya setahuku ya, mungkin ada perspektif lain, tapi setahuku kenapa perusahaan nulis apa namanya, berpengalaman 2 tahun gitu, ya kayak gitu-gitulah. Itu sih sebenarnya kayak ini ya, gimana sih cara kita ngoding, gimana sih cara kita bekerja sama coding dan bekerja sama teman-teman yang lain. Mungkin kita tuh front end. Nah, front end itu banyak kerjasamanya sama satu UI designer gitu. Nah, lalu banyak kerjasamanya lagi sama back end developer. Nah, perusahaan itu ingin tahu sebenarnya gimana sih cara kerja kita sebagai front-end developer untuk apa namanya, bekerja sama dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu, kita buat saja proyek yang benar-benar dibutuhkan dan codingnya itu benar gitu. Maksudnya apa ya coding benar tuh ya? Ngikutin standar lah gitu. Nah, kayak gitu, ngikutin standarnya, mungkin standar perusahaan atau standar orang lain gitu. Dan aku pribadi ya, yang lebih kerasa ya, itu lebih banyak kerjasama sama temanku yang back end. Cari aja temenmu yang back end itu siapa, gitu. Jadi kerjasama aja sama mereka buat satu proyek yang benar-benar gede, bukan gede sih sebenarnya, yang benar-benar berkualitas. Sama ada juga cara lain, yaitu magang. Itu juga dilirik sama perusahaan. Kita pernah magang di mana dan ngapain aja. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya sih kalau lihat pekerjaan ya, khususnya untuk front end dan baru lulus mungkin ya, cari aja yang apa namanya, nggak terlalu tinggi banget gitu, nyari pengalaman dulu. Kalau misalkan yang tadi itu masih kurang oke lah menurut kita sendiri, menurut kita pribadi. Nah, cari aja perusahaan yang kecil, bukan kecil sih ininya, melainkan yang bisa bikin kita berkembang gitu. Jangan nyari perusahaan yang gede dulu. Nah, apa yang kita cari? Yang kita cari itu pengalaman dulu. Gitu. Pengalaman dulu yang kita cari. Walaupun kita 1 tahun, terus ininya lowongan pekerjaannya 2 tahun, misalkan kita 1 tahun pengalaman di front-end developer, kerja di satu perusahaan yang kecil lah menurut kita. Terus kita tuh narget perusahaan yang lumayan gede juga. Nah, tapi kita pengalamannya 1 tahun, sedangkan yang dicari perusahaan tersebut adalah 2 tahun lebih gitu. Nah, kita tuh apa namanya? Aku pernah dengar kayak gaji 5 juta, tapi kita kerjanya harus kayak bergaji 10 juta gitu. Ngerti nggak? Jadi perusahaannya ini, tapi skill kita tuh harus tinggi gitu. Untuk apa? Untuk
kejar target melamar perusahaan tersebut. Gitu. Jadi yang dilihat kembali lagi, yang dilihat itu coding kita, cara kerja kita, gitu. Yang dilihat itu ya pemikiran kita itu bagaimana, apakah berimpact sama perusahaan tersebut. Jadi nggak harus 2 tahun juga, 1 tahun pun juga nggak masalah. Nah, dilihat nanti kan sama HRD-nya. Nah, kamu tuh berkompeten apa enggak? Nah, coding kamu tuh gimana? Gitu. Sering-sering share aja gitu, coding di mana gitu, portofolionya gitu. Jadi nanti bakal dilihat gitu loh. Dan ini berhubungan, pertanyaan pertama itu berhubungan sama pertanyaan kedua. Dan pertanyaan kedua juga sudah aku bahas sih sebenarnya di pertanyaannya Mas Fajar barusan. Jadi kita yang pertama harus lebih mementingkan kualitas daripada jumlah proyek gitu. Percuma proyek banyak 10, 100 gitu. Kalau misalkan proyeknya cuma header aja, landing page aja, atau ya halaman detail aja kita slicing gitu. Percuma kalau misalkan cuma seperti itu. Nah, proyek yang bakal dilirik nanti proyek yang benar-benar proyek yang benar-benar proyek gitu. Gak abal-abal, yang bagus, yang kriterianya perusahaan tersebut. Sama halnya kayak nembak cewek lah gitu. Kriterianya dia banget gitu. Jadi kita dilirik nanti. Kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah namanya intinya. Jadi berpengalaman dulu kalau misalkan targetnya yang perusahaan gede dan belum mencukupi karena kita masih belum pengalaman banget. Ya udah cari yang kerja-kerja yang nyarinya 1 tahun atau yang fresh graduate gitu. Untuk apa? Untuk pengalaman. Dan di perusahaan tersebut kita ya bangun branding kita, bangun pemikiran kita, bangun kerjasama kita buat teman-teman yang back end, yang UI designer atau yang lain gitu. Gimana cara kita berkomunikasi itu sebenarnya yang dilihat. Jadi pengalaman tersebut adalah pengalaman yang benar-benar melekat gitu, yang benar-benar perusahaan butuhkan. Walaupun 1 tahun kalau misalkan pengalaman tersebut yang dibutuhkan, ya bakal diterima juga. Kalau misalkan 2 tahun berpengalaman sebagai front-end developer, tapi kayak attitude, terus cara ngoding kita, itu kayak masih kayak anak kecil, itu tetap sama aja gitu. Jadi gitu. Dan bikin aja proyek yang benar-benar dilirik gitu. Kayak berhubungan aja barusan pertanyaannya Mas Fajar sama Mas Wiratama barusan. Jadi ya bikin proyek yang bagus, yang memang dilirik gitu. Saranku ya kayak kayak tampilan blog, terus jadi expert gitu. Yang menggunakan JavaScript expert gitu. Kayak React.js, bikin aja project React.js, temanya apa gitu. Temanya mungkin bikin YouTube gitu. Bikin yang besar. Dan kayak ini ya sebenarnya penyakitnya web developer pemula. Kita tuh bikin project ini yang banyak gitu. Itu salah sebenarnya. Bukan seperti itu. Yang benar itu, ya aku juga seperti itu dulu. Masih kurang lah gitu pengalamannya. Tapi selama bertahun-tahun di dunia coding, ternyata yang dibutuhkan itu yang benar-benar project bagus, yang benar-benar project itu gak abal-abal gitu. Ya semoga menjawab sih. Gitu. Baik, terima kasih Kak sudah menjawab. Sama-sama. Dan lagi dibatasin berapa Kak? Atau banyak gitu? 5, 10 Kak? 3 pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, berarti jadi penanya yang terakhir ya. Apakah ada yang mau nanya lagi nggak? Aku juga open pertanyaan juga sih kalau misalkan pengen nanya di akun sosial media aku gitu. Di sini Yunus Almeida Strip gitu. Itu gak apa-apa gitu. Banyak juga teman-teman DM, Kak ajarin ini dong, ajarin ini ya sebenarnya tak ajarin juga.
gitu. Jadi berhubungan juga sama materi tadi. Jadi kalau misalkan udah menguasai ini, kita share aja ke teman-teman yang lain. Nah, sharing itu enggak ini kok, enggak mengurangi ilmu kita, malah nambah gitu. Kayak aku juga sering sharing di forum Facebook kayak gitu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaannya, dijawab aja sesuai kemampuan kita. Gitu. Kalau misalkan pengen tanya nanti di luar, di sosial media atau di Facebook juga nggak masalah. Di chat WA juga nggak apa-apa. Di CV tadi ada. Gimana nih teman-teman? Apa mau langsung nanya ke sosial media? Kak Yunus juga bisa tuh kunjungi Instagramnya, udah cantumin tuh kan tadi. Kalau nggak ada, langsung ke penutupnya ya Kak. Oke. Sebelum selesai penutupan live malam hari ini, panitia boleh dibantu untuk mendokumentasikan live hari ini ya. Oke, selamat malam semuanya. Untuk panitia yang mendokumentasikan, bantu untuk menghitung juga ya. Terima kasih. Oke, semuanya. Bagi yang belum on cam, boleh on cam sekarang. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih panitia yang udah membantu untuk mendokumentasikan. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Yunus atas waktunya untuk meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang udah nyempetin waktu juga serta panitia pada malam hari ini. Dan tidak lupa terima kasih sebesar-besarnya untuk media partner yang mendukung event malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Yunus dapat bermanfaat bagi seluruh peserta. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi di next event lokal programmer. Terima kasih juga ya, Kak. Terima kasih.